Hadirin karyawan-karyawati RRI Makassar dan juga keluarga besar RRI Makassar, kami ucapkan mohon perhatiannya dan selamat datang semua. Salam sehat untuk kita semua. Mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker di dalam ruangan kecuali saya karena saya saat ini sedang berbicara ya. Dan izinkan saya untuk satu pantun dulu. Anak kecil pergi sekolah, biar kecil tapi senang. Selamat pagi hadirin semua. Untuk mulai acara, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihasya wa ma kunna linatahdiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Makassar dan Ibu Dama Wanita LPP RRI Makassar. Yang kami hormati seluruh karyawan karyawati RRI Makassar yang sudah meluangkan waktunya dalam kondisi yang sehat. Yang saya sayangi dan cintai Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH. Kita harus mencintai hamba Allah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan kita kesehatan, nikmat untuk bersyukur, untuk bersama-sama berkumpul guna mengikuti acara halal bihalal keluarga besar RRI Makassar dan Dharma Wanita Persatuan RRI Makassar dengan mengusung tema indahnya silaturahmi, satukan tangan, satukan hati. Hadirin tamu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali saya diberikan kesempatan untuk menjadi MC dan pembantu acara, karena ini keberapa kalinya saya bertemu dengan Anda, dan senang sekali juga saya diberikan kesempatan juga untuk bisa menyampaikan satu hal. Ramadan telah usai, mari kita sama-sama membersihkan hati, meluruskan niat kita, menyambut di bulan Syawal ini, mempererat silaturahmi dalam rangkaian acara halal bihalal. Dan melangkah ke acara selanjutnya, kita akan dengarkan bersama kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Qori Muslim Bukhari SHI. Dengan hormat kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH
Beliau merupakan terbaik 1 MTQ Muslim Bukhari SHI, terbaik 1 MTQ antar pelajar tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1998. Beliau juga merupakan terbaik 2 MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005, terbaik 4 PTQ RRI TVRI tingkat nasional tahun 2006. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Ferdi Kusno SOS MSI. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pagi hari ini bulan yang masih penuh berkah, bulan Syawal, kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih diberi kesehatan umur panjang, dan yang masih sakit di rumah mudah-mudahan disembuhkan hari ini, terutama adalah orang tua kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Muhammad Rusli, dan juga pembaca kalam dari Pak Muslim, kemudian juga karyawan dan karyawati, pejabat fungsional, baik Madya maupun Muda, kemudian Ketua Dharma Wanita dan Pengurus Dharma Wanita, yang pagi hari ini sama-sama kita menghadiri satu rangkaian kegiatan Ramadan, yaitu kita mengakhiri dari seluruh kegiatan-kegiatan itu yang kita kenal dengan silaturahim halal bihalal. Bapak dan Ibu yang saya sampaikan, yang saya hormati, ada beberapa kegiatan-kegiatan Pak Ustaz selama bulan suci Ramadan, khususnya di RRI Makassar ini, sebagai media radio, media publik yang ikut bersama-sama juga bagaimana kegiatan-kegiatan Syiah Islam itu terus berjalan. Ada beberapa acara-acara di RRI selama bulan Ramadan kita sudah selenggarakan, baik itu memasuki jam-jam untuk berbuka puasa, ada hikmah Ramadan, kemudian dialog subuh ada, dan semua berjalan dengan baik, dengan pendengar yang cukup banyak, dan juga komentar-komentar publik yang memberikan nilai kemanfaatan khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Namun Pak Ustaz Dr. Muhammad Rusli, di bulan Ramadan ini RRI cukup agak sedikit tidak nyaman Pak, khususnya bagi warga muslim yang ada di sekitar mungkin selatan dan utara ya, karena pemancar kita kebetulan dalam kondisi yang tidak baik. Kemarin ya kondisinya pemancar itu rusak, sehingga untuk acara-acara yang mereka relay untuk berbuka puasa ya, itu tidak tertangkap dengan baik. Dan banyak di WA saya menanyakan itu, ya terpaksa saya mengatakan saya minta maaf, karena ini bukan karena kesalahan orang RRI, tetapi memang pemancarnya yang agak masalah. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari kita mulai memperbaikinya. Dan kalau nanti ada keluarganya yang dengar di wilayah-wilayah kayak di Barduna ketangkap, di Parepare dan di bagian Jeneponto, itu mohon maaf selaku Kepala RRI minta maaf untuk karena tahun ini kurang nyaman mereka mendengarkan siaran radio.
Tapi kalau untuk dalam Kota Makassar sebagian sudah sangat baik. Kemudian salah satu kegiatan juga di bulan suci Ramadan adalah RRI di seluruh Indonesia menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran. Sudah acara rutin yang dilakukan setiap tahun, dan alhamdulillah untuk tahun ini RRI Makassar membawa tim PTQ-nya di Takengon Aceh Tengah, tidak memalukan dan keluar sebagai, kalau melihat pemenangnya, ya kita dikategorikan sebagai juara umum kedua. Karena kita memasukkan tiga orang Korea yang masuk 5 besar. Satu kita dapat juara 1, kita sudah juara umum sebenarnya. Dan hanya RRI Makassar lah yang paling banyak memasukkan Koreanya untuk baik itu di hafalan, kemudian di mana lagi? Tausiah. Memang di tilawah kita tidak masuk. Dan keberhasilan ini juga tidak terlepas dari Dr. Haji Muhammad Rusli. Karena atas rekomendasi beliau lah yang juara-juara ini dari rekomendasi dari Pak Dr. Muhammad Rusli ya Pak ya. Sehingga Koreanya bisa keluar yang terbaik dan membanggakan nama masyarakat Sulsel mewakili RRI Makassar. Jadi PTQ itu sebenarnya dia mewakili masyarakat Sulawesi Selatan Pak. Cuma RRI Makassar hanya wadahnya saja. Nah, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan Ramadan kemarin kemudian kita berlebaran apakah di Kota Makassar maupun di kampung halaman, dan pemerintah cukup memberikan leluasa ya untuk pegawai negeri sipil, swasta dan lain-lain untuk kembali ke mudik ke kampung halaman. Ada kurang lebih mulai tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 29 sampai tanggal 8 Mei kita beri kesempatan untuk mudik ke kampung halaman. Dan dalam perjalanan yang kami lihat alhamdulillah yang namanya tingkat kecelakaan lalu lintas jauh lebih kurang ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini juga kita syukuri karena jangan sampai kecelakaan itu mungkin menimpa keluarga kita Pak. Ini yang kita harus syukuri bahwa di Ramadan kali ini kita balik ke kampung halaman, alhamdulillah yang namanya kecelakaan itu. Saya 1 hari setelah lebaran Pak, saya balik ke kampung saya. Jadi 1 hari lebaran di sini saya balik ke Majene untuk berlebaran dengan keluarga karena melihat makam orang tua saya. Jadi bersyukurlah juga kawan-kawan teman-teman RRI yang masih punya orang tua yang bisa bersilaturahmi dan berlebaran melepaskan dosa di depan orang tuanya. Itu hal yang sangat bersyukur dibanding kami ini yang sudah anak yatim piatu, yang sudah tidak bisa lagi ya hanya berdoa di makamnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburannya. Itu yang kita bisa mengantarkan saja Pak. Tapi teman-teman yang masih hidup orang tuanya alhamdulillah dan itu bersyukur. Begitu proses ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang saya dapat sampaikan. Karena utama adalah hikmah dari halal bihalal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rusli. Dan sebagai pimpinan sekali lagi terima kasih atas segala kerja kerasnya selama bulan suci Ramadan ini 1443 Hijriah. Kita bisa memberikan terbaik karena kita sebagai media publik yang selalu memberikan yang terbaik khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat dalam diberikan yang namanya kemaslahatan untuk siaran-siaran keagamaan. Sekali lagi saya bersama pengurus dan wanita juga bersama istri sekali lagi di tempat yang sangat berbahagia ini hanya bisa saya katakan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmah yang luar biasa dalam kita menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Kepala LPPRRI Makassar yang sudah memberikan sambutan di hari ini. Kita akan melangkah ke inti acara. Kita akan melangkah ke acara inti, yakni hikmah halal bihalal. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga acara ini menjadi berkah untuk kita semua, untuk lentera di alam barzah. Mari mengingat kebaikan untuk diri kita dan memaafkan atas kesalahan orang lain dengan mendengarkan bersama hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH, dan saya akan membacakan dulu profil dari Pak Ustadz. Pak Ustadz ini lahir di Goa 5 November 1989. Jadi kalau ada yang mau berikan ucapan selamat ulang tahun nanti tanggal 5 November. Alhamdulillah beliau sudah menikah. Istrinya 1 saat ini. Benar Pak Ustadz? Benar, 1 saat ini. Saya tidak salah. Ya, yang ketahuan 1 saat ini. Anaknya 4 ya Pak Ustadz ya? 2. Oke, anaknya 2. Oke. 2 dulu. Oke. Pengalaman beliau dosen LB Fakultas Syar'i dan Hukum UINA, dosen LB STAI Al-Azhar Goa, dosen STAI DDI Makassar, pembina Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Hashim Makassar, Imam Masjid Fastahbiqul Khairat, pengajar MTS dan MA Tahfizul Quran Al-Hashim Makassar, pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia wilayah Makassar Sulawesi Selatan, Direktur Kampus DAI Indonesia, Ketua Umum Al-Waslihaya Kota Makassar, dan juga beliau merupakan Wakil LDNU Kota Makassar. Saat ini beliau pengurus Lembaga Dakwah NU Sulawesi Selatan, pengurus Lembaga Dakwah IPIM Sulawesi Selatan, pengurus Ihtihad Persaudaraan Imam Muslim Sulawesi Selatan, pengurus LPP TKA BKPRMI Sulawesi Selatan, pengurus On Masjid On Hafiz Sulawesi Selatan, dan juga dosen BTQ UIN Alauddin Makassar. Pendidikan formal beliau DDI Baru Tangga Kabupaten Pangkep untuk MIS, dan MTS DDI Baru Tangga Kabupaten Pangkep, MA Madrasah Aliyah Abnahul Amir Monco Malang Kabupaten Goa, alumni Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hashim Makassar, S1 beliau di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan S2 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan sekarang juga program doktor S3 Pasca Sarjana Universitas UIN ya Pak Ustadz? UIN atau sudah selesai ya? Oke, Alhamdulillah. Baik. Itu tadi profil singkat beliau yang telah menikah dengan 1 istri. Silakan Pak Ustadz. Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH, saya undang dengan hormat Pak Ustadz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada yang belum sarapan pagi nih, baru datang. Kentara sekali. Nah, sudah Mi? Itu makanya aku tahu Ki. Karena dodong. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insyaallah diberikan dan dimudahkan. Jangan Mi THR sudah Mi. Ya, dimudahkan segala urusan-urusan tak. Amin. Yang belum menikah diberikan jodoh. Yang mau nikah lagi minta izin dulu. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dhillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ila akhir ayat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Hingga detik ini kita keluar dari bulan suci Ramadan masih diberikan umur yang panjang. Kita saksikan di keluarga kita, di tetangga kita, tidak ada keluarga kita yang tidak sempat lebaran bersama. Kenapa? Karena dipanggil oleh Allah lebih duluan. 1 jam sebelum malam takbir juga dipanggil. Bahkan di hari raya Idul Fitri kita sementara berbahagia, ada yang berduka di antara kita. Bayangkan Pak, saya pada saat setelah lebaran berapa yang telepon saya cara takziah. Bahkan di hari lebaran sudah ada yang takziah. Makanya itu yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Makanya pada saat di akhir Ramadan itu ada doanya. Dan saya yakin hadir pada pagi hari ini tentu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Ramadan. Berkahi kami di bulan Ramadan. Dan keluar di Ramadan Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Iya. Bahkan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini kita kembali dipertemukan. Iya. Amin. Tentu harus ada pembuktian. Karena banyak kasus sekarang pada saat hari takbir Pak di depan aja apa menangis. Pura-pura menangis. Oh iya. Yang paling banyak menangis itu orang tidak puasa. Paling cepat bawa tikar sejadah paling lebar lagi. Oh menangis. Allahu Akbar. Oh menangis. Dan hatiku tidak puasa kok. Bayangkan Pak. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita umur yang panjang. Kedua saya bersyukur alhamdulillah. Banyak acara yang saya bawa. Bersyukur sekarang Kak, baru pagi hari ini saya tidak pakai masker. Gembira aku. Kenapa tidak pakai masker Pak? Mulai keluar tadi pakai masker Kak. Pas masuk ke di ruangan ini kuliah Pak Ketua RRI tidak pakai masker. Ketua RRI saya tidak pakai masker, langsung masuk maskerku. Wih dalam hatiku alhamdulillah. Wih terima kasih sekali Kak Pak. Kenapa? Kan sekarang bahaya Pak. Helm disimpang. Masker tak mana? Masker sekarang. Makanya kubuka ke kuliah Makanya luar biasa ini acara. Kenapa? Barusanku mengisi acara tidak pakai masker. Makanya aku buka karena bahaya tuh kalau tidak pakai masker. Kalau pakai masker bukan corona yang bunuh masker kita sendiri. Nah, makanya pakai itu tadi lepas itu. Ya. Bagus kayaknya kalau kuenya disimpan dulu. Masalah deh. Napa Cina-Cina ki? Saya pote-pote sini kita pote-pote itu tak makan ki. Iya simpan dulu Gang. Patah mi. Ya sebentar pi. Baru makan sama-sama ki. Kan ini artinya kebersamaan. Kalau kita makan kue saya tidak bersama-sama namanya. Nah, itu ya simpan mi. Yang ketiga saya bersyukur. Lama aku mau ceramah Pak Ketua. Ya tahan rong. Ya.
Lama aku mau ceramah Pak, alhamdulillah Jumat yang berkah, syukur sekali Kak. Kenapa? Saya dipanggil apa tadi? Ya tadi yang selahkan saya Pak Ustadz, yang saya cintai adalah kenapa bersyukur Kak? Ketua saja tidak dicintai. Oh yang aku perhatinya tadi saya dipanggil cinta Pak. Makanya bersyukur sekali Jumat yang berkah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaknai halal bihalal. Kalau bicara ke halal bihalal, artinya halal bihalal. Itu halal bihalal hanya ada di negara kita Indonesia. Hebatnya itu kita Indonesia. Hanya ada di negara Indonesia halal bihalal. Tidak ada Pak. Orang Arab tidak kenal halal bihalal itu. Bahkan meskipun bahasanya bahasa Arab, tadi tidak tahu apa itu halal bihalal. Hanya ada di Indonesia. Tetapi luar biasanya halal bihalal ini karena sifatnya internasional. Banyak yang melirik. Kalau kita ke Malaysia sudah adakan halal bihalal juga. Ke Brunei adakan halal bihalal. Berarti ini sesuatu yang baik. Artinya halal bihalal adalah apa? Melepas. Melepaskan semuanya. Melepaskan. Ya, kebalikannya daripada haram. Makanya itu kenapa di Makkah disebut Makkatul Mukarramah, tanah haram, karena ditutup hanya orang-orang khusus yang bisa masuk. Kalau halal, legah, dilepaskan semua. Untuk apa? Memasuki kehidupan baru, kehidupan yang baik. Makanya kita berhalal bihalal. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu halal bihalal? Karena ada dua yang kita harus lakukan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi banyak manusia yang hanya lakukan hanya satu, cacat. Apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang bagus salatnya, Nabi bilang masuk di surga. Ada orang bagus puasanya, semua puasa dilakukan. Senin Kamis puasa Daud, pokoknya semua. Tidak ada puasa yang tidak lakukan. Nabi bilang masuk di surga. Sedekahnya tidak perlu ditanyakan, bagus. Sayangnya hablum minan nasnya dipertanyakan. Tidak bagus hablum minan nasnya. Hubungannya antar sesama tidak bagus. Hablum minallah bagus. Di masjid, belum buka masjid, ada di masjid. Bayangkan. Tidak dipertanyakan. Tapi yang dipertanyakan hablum minan nasnya. Makanya ada kisah orang bangkrut nanti di akhirat. Pak, bangkrut, rugi. Tidak ada apa-apa, nada apa. Yang mana? Ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah itu akan bangkrut nanti di akhirat. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi bilang? Mana salatku? Saya kan orang ahli ibadah, kata Allah. Betul. Mana puasaku? Saya kan ahli puasa. Betul. Mana sedekahku? Saya kan ahli sedekah. Betul. Tapi kenapa kamu bangkrut? Ternyata sewaktu hidup di dunia Pak, dia hanya perhatikan hablum minallahnya saja. Tapi dia tidak perhatikan hubungannya antar sesama. Maka di akhirat bangkrut. Tuh. Jadi di akhirat nanti ada orang yang bangkrut. Kedua, yang mana orang yang bangkrut pertama? Itu tadi, ibadahnya habis. Yang kedua, orang yang bangkrut adalah orang yang selalu menyakiti hati sesama. Bangkrut nanti di akhirat. Apa kata Allah? Banyak puasanya itu ya Allah. Betul, protes datang nanti yang protes yang selalu menyakiti. Betul ya Allah, dia orang yang soleh, tapi saya keberatan. Kenapa? Saya sakit hati dengan dia. Maka Allah mengatakan ambil pahala salatnya. Tuh. Setelah itu datang lagi. Ya Allah, sedekahnya bagus, tapi saya sakit hati dengan dia. Kata Allah mengatakan, kenapa? Saya pernah disakiti, ambil pahala sedekahnya. Bayangkan, bahayanya itu. Kan Allah sampaikan tadi. Duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablin minallah. Tidak ada mendapat kebaikan, keberuntungan apapun kecuali dua hal. Menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nabi kan coba lihat profilnya Nabi. Nabi itu kalau bicara hablum minallah tidak ragu kami. Tapi kenapa Nabi kalau dilihat Pak, hubungannya antar sesama bukan hanya orang Islam, orang Yahudi, Nabi Muhammad dia perbaiki hubungannya. Coba lihat, kita buka Al-Quran sejarah-sejarah Nabi. Nabi ini, bayangkan. Yang hubungannya kepada Allah tidak dipertanyakan, tetapi hubungannya kepada sesama manusia, Masya Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran diabadikan dalam Quran bahwa Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bukan Nabi tidak disebut sebagai rahmatan lil mu'minin. Nabi tidak disebut rahmatan lil muslimin. Tapi rahmatan lil alamin, semua alam ini. Orang Yahudi, orang non-Islam, non-Muslim, Islam, semua Nabi ayomi.
Makanya momen ini kita ikuti apa yang Nabi contohkan. Memperbaiki hubungan antar sesama tanpa membedakan dia agama ini, dia agama ini. Bagaimana kita hablum minan nas kita kepada Allah. Sekarang Kak, Masya Allah, paling gampang orang bercerai-berai cuma milih pertama. Lihat mikir, weh, gampang gara-gara pemilihan wali kota. Weh, baku bombe ki. Siapa pilihanmu kau? Saya nomor 2. Pas ditahu ki, kenapa tidak datang-datang yang itu? Ketahuan ki, ternyata nomor 2 nak pilih. Bombe terus. Ada begitu itu. Di masjid, weh, ditahu ki bahwa ketua pengurus masjid kena pilih nomor 3. Nah bombe toy masjid. Ada orang begitu itu. Nah bombe ki ketua masjid, masjid juga bombe toy. Ada begitu. Makanya rugi kita hidup di dunia ini, Pak. Rugi sekali kalau hanya persoalan dunia kita harus memutuskan dengan hubungan silaturahmi. Rugi sekali. Banyak sekali begitu. Ada itu di Caleg, Pak. Di pulau, saya diundang ceramah. Weh, pernah kampanye di sana. Gara-gara tidak naik, Pak, tidak mau datang di pulau itu. Bahkan kursi yang bawa ke sana ambil kembali ke semua. Iya, kenapa? Karena memang tujuan utamanya bukan karena apa? Silaturahmi. Tapi karena ada niat yang lain. Makanya jangan ki. Persoalan perkara-perkara hubungan antar sesama kita gampang. Gara-gara beda pilihan. Sekarang bukan hanya wali kota, Pak. Pemilihan RT saja orang berkelahi sekarang. Iya, nah RT gini. Wih, RW ji. Wih, ada datang di rumah perempuan calon. Nah datang, Ustaz, dukung adik, ini saya bini. Wih, bahkan dia celah-celah lagi tetangganya. Dia celah saya dulu, Pak, begini. Saya mau naik begini. Jangan Pak. Jangan gara-gara pejabatan kita berkelahi. Kenapa? Karena kata Nabi, orang nanti di yaumul akhir dibangkitkan itu disiksa nanti apa? Pertama, ia memutuskan silaturahminya. Hendaklah engkau menyambung silaturahmimu. Iya. Apalagi di momennya sudah lebaran, Pak. Jangan kita tunggu. Ada juga persesi begini. Tidak mau mas saya masuk puasa. Sudah pelebaran baru pikir memaafkan deh. Sudah datang di rumahnya. Makan kue bangke-bangke. Kembali lagi bombe-bombe. Nah bilang Ramadan pi lagi baru baku baik enggak? Tuh. Baru begitu. Makanya ada cara begini. Ada tom begini. Kitabe. Bahayanya orang kalau memutuskan silaturahmi. Allah tidak mencampuri antara hubungan kita sama manusia dan hubungan kita. Kalau kita dosa kepada Allah gampang. Cukup beristighfar. Lakukan perintah Allah, bertobat, Allah terima. Tetapi kata Allah, kalau hambaku memutuskan silaturahmi antar sesama, saya tidak mencampuri. Tapi dia sendiri yang harus menyelesaikan perkara itu. Bayangkan Pak. Makanya hati-hati kita memutuskan silaturahmi. Yang kita bilang, ya Allah, sudah kau berdosa sama ini, ampun dosa-dosaku. Tidak. Harus kita datang meminta maaf. Berat apa tidak? Berat. Selain berat, gengsi juga. Ada orang gengsi itu Pak. Makanya dalam Al-Quran cari mikir. Buka dalam Al-Quran tidak ada kata-kata memberikan, meminta maaf. Tapi wal afina anin nas. Maafkan saudaramu. Tapi jauh lebih bagus kalau kita datang meminta maaf. Makanya ada resep, ada tanya kepada kita. Atau Ramadan, Ustadz bagaimana di? Mau kak minta maaf sama tetanggaku? Malu-malu kak. Kedua malak kak. Kenapa? Pernah kucuri, jangan bangkok. Nah. Iya. Tapi ini resep untuk kita semua bisa damalkan sebentar. Trik-trik supaya orang memaafkan kita. Bagaimana Ustaz? Malak kak. Saya takut. Betul. Karena ada orang biasa datang minta maaf. Bahaya. Perang. Serba salah juga. Belum tentu orang maafkan ki. Makanya berat sekali itu memutuskan silaturahmi. Karena Allah sudah sampaikan saya lepas tangan. Dia harus menyelesaikan sendiri. Meminta maaf. Apa kataku? Saya pernah mengambil jangan bangkok. Oh begini gampang ji. Apa pale? Datang Miki di rumahnya. Minta maaf. Bilang ki. Apa? Bilang Miki saja. Tapi jangan kita tanya ki dulu. Bilang sudah kucuri jangan bangkok nu tampilin karang ko. Masa assalamualaikum minta maaf kak Pak. Inak kengal jangan bangkok nu. Jangan kayak begitu. Tapi datang ke silaturahmi baik. Salaman apa dibilang? Pak minta maaf kak semua kesalahanku. Baik yang kita tahu atau tidak tahu. Baik yang aku sengaja atau tidak sengaja. Nah bilang bah. Kalau nak jawab nih bah. Ku maafkan kau. Semua kesalahanmu baik ku tahu atau tidak ku tahu ki. Kang amam kalau begitu. Kang amam itu. Trik. Sudah itu Pak pun anak-anak mau ku terima maafmu. Apapun kau lakukan baik ku tahu atau tidak ku tahu. Ku terima. Sudah itu sampaikan nih. Pak, jujur karena saya luka jangan bangkot tak. Kalau mau marah, tadi bilang ki, ku maafkan kau apapun dosa-dosamu baik ku tahu atau tidak ku tahu. Pasti. Jadi cocok ki. Aku perlu kami ki. Amam itu. Makanya kalau ada orang yang gengsi datang minta maaf, apa dulu? Pertanyakan. Begitu mau caranya nanti. Datang mikir saja, tapi jangan kisah sama mata.
Kebocoran itu nah kalau trik-triknya Ustaz tadi dipakai, maksudnya di luar bayatnya. Makanya Pak, yang kita sayangkan sekarang coba lihat. Gara-gara persoalan kecil kita membutuhkan silaturahmi. Di masjid-masjid, banyak orang bawa bombe. Ada mau warna hijau catnya, baku bombe. Ada warna biru, ada warna kuning. Paling banyak orang bertengkar itu di masjid. Iya masjid. Nah tidak ada gajinya itu. Jadi kita pengurus masjid. Tapi gampang orang berkelahi itu. Gara-gara imamnya situ pakai kunut, tidak mau datang, kenapa kau kunut ki? Imamnya situ zikir ki, tidak mau datang, kenapa nenda kunut? Apakah orang tidak bisa bersama kalau berbeda Pak? Kalaupun kita berbeda bisa minum kopi sama-sama. Kalau kita kunut, apakah kita tidak bisa sama minum kopi sama-sama? Kalau kita tidak kunut, apakah kita tidak bisa sama-sama? Boleh. Apapun perbedaan yang mau kut mau tidak, yang mau cat biru mau cat kuning, yang tidak mau lebaran ini, yang tidak mau lem pertama, tetapi kita sama-sama. Jangkit beda pandangan, jangkit beda mazhab, jangkit beda ormas, kita sudah tidak mau sama-sama. Woi, minum kopi di sana. Siapa itu kah? Ya Muhammadiyah itu, tidak mau jadi. Kan ada begitu tuh. Woi, nah panggil kau pakai tu RRI ngumpul. Muhammadiyah itu pakai tu RRI, saya ini tidak mau jadi. Tidak boleh Pak. Apapun perbedaan kita, tidak ada yang bisa menghalangi kebarisan kita. Nabi saja lihat Pak, Nabi. Yang jelas-jelasnya ada Rasul, dia jalin hubungannya antar sesama. Tidak memandang dia non-muslim atau apa. Hebatnya itu Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, halal bihalal ini buka hati kita. Kita satukan tangan kita, saling maafkan kita. Yang kemarin, yang berlalu, yang atas siku bawah, tinggalkan itu semua. Iya. Kan banyak begitu Pak sekarang. Yang menghancurkan negara kita ini apa antara sesama tonji. Ada di antara kita yang suka siku atas siku bawah. Ada di antara kita suka. Orang yang beriman sesungguhnya adalah orang ketika saudaranya sukses dia bersyukur. Itu orang beriman. Dari satu gitu. Kalau ada yang bertanya bagaimana orang beriman, salah satunya ketika saudaranya sukses mendapat kebaikan dia ikut berbahagia. Dan orang yang paling buruk di mata Allah, kata Allah adalah ketika saudaranya diberikan kebaikan dan kesuksesan, dia yang lebih buruk. Dia lebih parah. Tidak bahagia, tidak bersyukur. Malah dia carikan celaan orang. Paling banyak ini. Makanya dua, penyebab silaturahmi ini putus pertama apa? Di antara kita tidak ada saling menghargai. Itu yang pertama Pak. Kalau kita saling menghargai, saling menjaga antar sesama Pak, jalan silaturahmi itu. Sekarang kan bahaya itu Pak. Tas sedikit jangan remeh orang. Apalagi ibu-ibu hati-hati ki. Sekarang itu kalau menunjuk bukan menunjuk tangannya, tapi muncul namami, bibirnya menunjuk. Woi itu. Hati-hati Pak. Tapi tidak ada ibu-ibu di sini, tidak ada. Tidak ada tahu ibu-ibu di sana. Tapi yang di sana ada tahu di sini. Jangan kayak begitu Pak. Mencela orang Pak. Itu bilang rame-rama. Kadang ada orang gajah di depan mata itu lihat. Semut yang jauh sekali lihat. Itu salah satunya. Yang merusak hubungan antar manusia di antara kita itu tidak saling menghargai. Menganggap remeh sesama. Jangan pernah anggap remeh Pak. Jangan ada kesombongan dalam hidup ini. Mungkin mati ini. Jabatan tak sementara ji. Kalau silaturahmi tak bagus Pak. Selesai jabatan tak di RRI ini orang-orang mati kita. Kenapa? Ada kebaikan. Ada silaturahmi. Coba lihat. Kalau hanya jabatan yang dipatuan Pak. Selesai masa tak. Nabila alhamdulillah. Selesai mi. Ama mi pakai tua. Tidak ada mi. Sudah mi. Kita dihormati karena jabatan. Bukan karena kebaikan-kebaikan kita. Tapi sebaliknya. Kalau kita baik. Apapun jabatan kita. Maka orang akan bersedih. Bahkan mendoakan. Ya Allah panjangkan umurnya itu ibuku dong. Meskipun tidak di kantor ini. Tapi ya Allah. Banyak manfaatnya. Banyak kebaikan dia tanamkan. Tapi sebaliknya kalau jelek. Baru 1 tahun menjabat baru atur resmi. Karing, kapan selesai itu jabatan nah. Itu jeleknya. Bayangkan Pak. Makanya hati-hati kita di dalam mempererat silaturahmi ini. Jaga silaturahmi ini. Iya. Karena Allah sendiri mengangkat tangan. Iya. Makanya kalau kita lakukan ibadah-ibadah yang Allah sukai, maka kita harus sempurnakan dengan silaturahmi. Iya. Hati-hati. Iya. Karena semua akan hangus kata Allah kalau kita tidak perbaiki silaturahmi kita. Ya, akan hangus ini. Iya, itu tadi. Jadi jangan mencela, menghargai antar tetangga. Jangan kisah. Kalau silaturahmi bagus Pak, hebat sekali. Coba lihat di kompleks. Itu di kompleks saya lihat setengah mati tongki. Saya biasa kalau ceramah karena saya tidak tahu. 10 tahun bertetangga tidak saling kenal pi.
Iya, saya pernah ceramah, Pak tanya, Pak, mana blok ini nomor? Tidak aku tahu, Pak. Wih, pas ternyata keliling-keliling samping rumah anak ji. Masalah. Kamu memang masuk ke di tangga dua aja dilihat. Pantak mobil dengan anjing. Susah sekali kita bertanya. Mau kita bertanya, tidak ada orang. Mau kita masuk pagar, dia sing anjing keluar. Ada begitu itu. Ada mentong kompleks begitu. Iya, mudah-mudahan kita kompleks semua tidak seperti itu. Nah, tidak toh? Nah, silaturahminya kita harus jaga. Setengah mati kita Pak. Kedua, kalau silaturahmi bagus kata Allah, rezeki bagus. Coba lihat. Kalau bertetangga kita dengan orang jenis pontoh. Coba lihat, ada orang jenis pontoh sini. Ya. Kata huangi, kentarai. Kenapa kentara? Angkat tangan nih. Kalau bagus kita dengan tetangga tak pulang orang jenis pontoh, pulang tidak oke garam. Cek lah. Apa? Iya, garam atau kuda. Karena kenapa baik? Ada orang polopo tetangga tak karena bagus silaturahmi dalam kompleks. Pulang apa nak bawa ki? Sagu, tawaro, durian. Kalau bagus, ada orang pangkep. Ada orang pangkep sini. Kalau pulang ipa karena bagus silaturahmi bagus hubungan tak dalam kerja di kantor, pulangi. Malu-malu kalau nak bawa kangi bolu. Malu-malu kalau nak bawa kangi jeruk. Pertanyaannya pernah ke bawa bolu atau tidak? Kenapa? Silaturahmi bagus. Tapi sebaliknya, kata Allah kalau silaturahmi kita tidak bagus, sempit hati kita ini. Contoh, sempit Pak. Contoh ini, bayangkan Pak, penjual sayur saya datang di rumah, di kompleks tak. Kalau silaturahmi tidak bagus, itu orang banyak bombeknya tidak tenang hidupnya itu. Tidak tenang itu. Cobalah penjual sayur datang. Sayur, woi semua orang pada datang borong-borong. Kita di mana toto jendela, dituaki dulu. Kan begitu itu ibu-ibu. Nah lihat dulu. Ih, ada ibu ini. Iya, ada yang ini. Jangan dulu sebentar berturun. Begitu tuh Pak kita. Kenapa Allah sampaikan duribat alaihimuzillah, tidak mendapat kebaikan. Dalam kompleks ini belum di dunia. Nah lihat gini, mau kau beli sayur tapi ada bombek, ku bilang. Nah tutup gini. Nah tutup gini. Toh kan begitu itu. Nah buka kisah sayur. Masih ada ibu anu, tutup. Selesai pulang semua orang bahagia-bahagia, sama-sama beli sayur. Nah buka lagi. Tidak ada mi. Turun mi Pak. Tunggu dulu, mau kau beli sayur. Masih ada? Iya, apa mami? Camangi mami. Apa ini? Ini dibilang, itu dibilang masako, masih mau kok. Hati-hati Pak. Bayangkan, itu baru kompleks. Hebatnya silaturahmi itu. Tidak ada rezeki. Makanya silaturahmi memperpanjang umur, memperbaiki rezeki Pak. Kita di mana-mana. Saya alhamdulillah kalau keluar ke Jakarta, ke Surabaya tidak susah Kak. Nah bilang orang rumah, ya kan tadi nak bocor ke listrik ke bela. Iya. Sekarang itu kalau ditanya ke saya mengajar, selalu pertanyaan pertama siswaku, Pak, apa? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ada misteri tak? Itu terus saya tanyakan. Tak kala bilang ada mi. Kukir kamu tuh foto nah ini. Karena sekarang kan yang susah itu Pak, yang jarang sekarang orang menikah, yang banyak yang mau nikah lagi. Tuh, bagaimana Pak? Banyak. Itu saya kan biasa pengen nikah. Kurang ini orang mau menikah. Anak muda kenapa mau menikah? Masih mau kerja. Kenapa nak menikah? Masih mau kayak begini. Yang banyak mau Pak, yang nikah lagi. Yang banyak itu sekarang cuma lama lagi. Bayangkan. Kita Surabaya ditelepon baru tulis status Bismillah OTW Surabaya. Ada yang telepon Ustaz, di sini bermalam, bayangkan Pak. Kenapa? Silaturahmi bagus. Saya ke Jakarta lihat status saja, enggak bilang ya. Alhamdulillah, Bismillah Jakarta. Ditelepon semua. Kita di sini malam ke sini ini ada mi jemput kak makan begini, bayangkan. Pulang enggak lagi, saya bilang, pul mi tuan tentengan. Hebatnya karena silaturahmi bagus. Makanya kalau silaturahmi bagus Pak, orang baik kepada kita itu balasannya jangan mengharap kepada orang. Mengharap kepada Allah. Kalau orang kita harap itu terbatas kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau Allah yang balas, besar. Di luar pada dugaan kita. Jangankan keluar Pak, ke provinsi saja saya ke Jeneponto, ke Bantaeng. Orang semua WA saya. Di mana kita, kenapa? Karena silaturahmi kita bagus. Tapi kalau tidak bagus silaturahmi kita di tetangga Pak. Orang Palopo pulang kampung bawa durian. Tidak nak kasih duriannya, apa? Kulitnya nak simpan di teras tak. Kan begitu itu. Makanya kenapa dua ini tidak bisa berpisah? Silaturahmi antara Allah dan antar sesama manusia. Silaturahmi dijaga. Makanya jadikan puasa ini Pak, ya, bukan hanya halal bihalal kita sampai di sini. Tapi setelah keluar ke ini sebentar, kita salah salaman, kita maafkan. Saya yakin masih ada yang tergores, jauhkan gitu.
ada persoalan kerja jauhkan itu Pak. Kenapa itu menengahkan kita kerja? Kalau orang banyak bombeknya pusing bekerja itu. Mengetik saja pusing. Kepikiran terus, datang bombeknya lari-lari depan matanya itu. Iya betul. Ada masalah tak? Mengetik ke RF ditulis. Coba Mi, kalau ada orang bikin surat 2 kali salah, pertanyakan, ada bombeknya baru-baru itu. Yakin Pak? Yes, pasti. Karena sebenarnya Pak, ketika ada permusuhan di antara kita, sebenarnya itu akan menghantui kita sendiri. Terkadang ada dari lahir itu bombek, datang itu dong. Ada masa bersalah, cuma ada salah urgensi. Makanya Ramadan ini, kenapa Ramadan diartikan sebagai bulan maghfirah? Karena memang di situ kita perbaiki kesempatan kita. Setelah puasa ada gelar yang kita dapat untuk kita jaga sampai mati apa? Lahir seperti bayi yang keluar dari rahimnya ibu tidak punya dosa apa-apa. Bersih, bau. Coba bayi Bu. Bayi. Kenapa itu bayi banyak yang senangi? Karena rezeki kan ada beberapa rezeki. Ada rezeki yang dibawakan. Itulah bayi. Rezeki bayi kan tidak ada pekerjaan. Tapi kenapa banyak rezekinya? Karena dibawakan. Ini nete, sering lah. Dan kita mau nete. Tahan ya Rom. Halal bihalal kena. Tapi orang romantis ini Bapak, kalau begitu romantis. Bayangkan Pak, itu baik. Kenapa Allah menggambarkan kita seperti baik kalau kita buka hati kita memaafkan orang bersih dengan catatan maafkan orang? Kenapa? Karena bayi itu banyak senangi, banyak gendong coba. Yang punya bayi. Ya, nah apa jangan anak Pak. Saya itu kalau anak begini biasa aja. Yang salah ke bapak begitu. Jadi salah kalau ceramah itu ada anak-anak begini ku suka aja. Supaya biasa nah lihat. Ada tong orang tidak suka anak. Nah suka kalau ada cara begini. Saya ku suka datang biar nih supaya kebiasaan. Nanti dia teruskan itu. Tuh, dia teruskan. Kamu tahu di masjid, ada tuh masjid pengurus masjid. Bukan di sini tahu, bukan di sini. Ada pengurus masjid. Kalau ku sampaikan dan jadwalkan nanti. Tidak suka motong anak-anak. Nah benci anak-anak. Makanya itu masjid-masjid banyak kosong, tidak ada anak datang. Karena setiap mau sholat, undang anak-anak karena buru. Ada begitu itu tuh. Itu juga bagian silaturahmi. Ada montong, ada deh. Pak Imam, Allah nabalan Pak Imam. Allahu Akbar. Ada pengurus masjid kerjanya tidak montong anak-anak. Kapan anak? Orang itu tanjak nah suka anak-anak. Jadi aku bilang ini manusia ajaib. Kenapa ajaib? Langsung lahir tua. Tidak pernah anak. Iya, datang nih. Kuntungannya masbuk. Masbuk. Allah. Pulang. Ada begitu itu. Ada begitu anak. Makanya jangan Pak. Ya suka anak datang mesti. Makanya itu biasa pengurus mesti nak cerita tuh, nak cerita lagi. Nah bilang itu anaknya ya malah nggak bisa sembahyang. Nah besar namu. Sini aku pergi sholat. Apa dia bilang anak? Dibaliki. Tidak mau ja. Diondang ki. Apa? Masih mau ki. Makanya jaga anak-anak Pak. Itu. Dia tak bangkai karena ini kena bahas. Tidak ji Pak. Tidak ji. Duh malah siapa bapaknya ini? Hah? Udah. Lebih sangat daripada bapaknya Pak. Nah begini mentok. Yang penting jangan undang anak-anak di masjid kau nah. Bayangkan silaturahmi Pak itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi dalam Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah ternyata tidak suka orang bercerai-berai, tidak suka. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Tugas tak kalau ada orang saling mencaci, saling bermusuhan, tugas tak di tengah-tengah. Apa fa aslihu baina akhwaikum? Kita yang mendamaikan dia. Coba di televisi. Saya itu sebenarnya Pak pribadi tidak setuju itu ada siaran apa saya ini? Yang datang berdebat ini. Apa? Ya betul. Itu kan orang bertengkar situ, Bambang lagi di situ. Sebenarnya saya tidak terus di situ, pada situ. Kenapa? Didatangkanlah ini, ditangkanlah. Maratomi yang satu, yang putih rambutnya, yang Bambang lagi. Betul. Fa aslihu baina akhwaikum. Di mana perang kita? Kalau ada yang bermusuh-musuhan, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan dia. Sekarang tidak, tak balik-balik lagi. Makanya ibu-ibu tabe. Kalau ada permasalahan tak di rumah tangga tak, jangan curhat di tetangga tak. Nah, hati-hati. Jangan curhat sama teman tak. Kenapa? Bahaya. Itu ibu-ibu Pak, nak tambah-tambahi lagi. Aku tanya memang curhat dalam Al-Quran dikatakan curhat dengan sesama para ulama. Curhat sama ulama. Curhat sama orang yang dianggap orang tua. Jangan sama teman tuh. Kenapa? Tadi malam tuh suamiku terlambat pulang. Mestinya anak oh tidak macet ki. Apa anak-anak? Biasa singgah itu biasa dianu nah. Kan dapat tambahi. Tuh.
Bagaimana Pak? Sama kok digosip nih. Woi, ya itu nah. Kenapa itu anu di depannya kita kasih THR? Pakai tua. Nah bilang yang satu bagi. Bah, nah transfer kamu itu tapi nak bilang pakai tua. Jo, itu yang bagus. Sama saya sebentar kalau pulang nggak. Nah selama nggak. Saya minta nabi Kak Ustaz, ada tuh masuk. Oh iya, makasih banyak. Begitu. Iya, kapan ada kejadian begitu Pak? Karena silaturahmi yang bagus. Tadi malam kan saya pamit di salah satu tadi imam itu kan profilku yang lama Pak. Saya imam 12 tahun di sana. Di Mesela saya pamit silaturahmi naik sepeda. Saya bukan sebagai imam saja, tapi seperti keluarga orang tua saya pamit karena saya beberapa tugas yang tidak bisa saya tinggalkan saya pamit nih. Karena silaturahmi yang bagus Pak. Nak peluk-peluk awalnya nak menangis Kak. Tapi pas sedih-sedih ada peluk ke jamaah. Lalu bisik-bisik Kak. Ustaz, rekeninta. Oh iya. Tambah kasih menangis, ku sengaja. Menangis mak deh. Karena pura anak kayak sedih-sedih kan. Nah ada dalam rekening. Menangis Kak yang satu. Ustaz, rekeninta. Tak mau menangis Kak. Pas pulang, jarang ke kue semua. Tabe. Kue rekening semua. Ku share ke semua sama jamaku. Tabe rekeningku. Dia tanya bilang. Ternyata ku buka. Dah luar biasa. Indahnya silaturahmi. Makanya sebentar yakin Kak ini ada tong pasti WA Kak. Karena silaturahminya bagus. Bayangkan Pak. Iya betul. Jamaah yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu bain akhwaikum. Banyak Pak orang bertengkar di sana. Kenapa? Karena tidak ada yang mendamaikan, ada yang berprovokatif. Ibu-ibu ada masalah rumah tangga tak berdoa kepada Allah. Ya, ada suami tak jangki salah sangka salah suami tak. Doa sama Allah, minta sama Allah. Jangan salah paham. Kalau kita cerita sama-sama menambah masalah. Karena kenapa ibu-ibu itu pertama itu sabunna Bu, lebih dulu busa bawaan daripada sabunna. Apalagi Pak gosip, hati-hati Ki. Di kampung-kampung itu ada gosip-gosip. Apalagi cari kutu nih, itu cari kutu yang baju tanan rawaya, baju salah tanan ratea. Jangan kau bilang-bilang nah, ya no itu tapi kaji ku tanya itu. Nah, jangan kau iya. Di atas seng, ya no itu nah. Jadi bertangke-tangke itu kok kalau kita cerita. Yang di atas ya no bede, jangan kau bilang-bilang nah. Bah tidak ji. Yang di atas seng, ya no jangan kau bilang-bilang nah. Sampai di atas. Tuh, maka jangki acara ada masalah rumah tangga tak lapor kepada siapa? Jangki kita tangga Pak. Karena tambah-tambah gitu. Suami tak ada masalah istri, suami juga. Jangki bicara di warkop. Jangki curhat di teman warkop tak. Nah tambah-tambah itu itu. Apa nak tambah? Ya anak kebeningku ada salon bangun. Tidak mau bangun kalau pagi. Apa nak bilang teman tak? Sampai ini. Kan begitu itu. Iya begitu. Jangan Pak doa. Minta sama Allah doakan. Iya saling. Makanya silaturahmi itu dua. Bukan hanya kepada kita, silaturahmi kepada keluarga, silaturahmi dengan orang tua, silaturahmi dengan suami istri. Penting itu Pak. Makanya untuk menjaga keluarga yang baik, agar silaturahmi kita dalam rumah tangga bagus, itu istri suami harus saling mengertian. Suami tak pulang kantor, istri harus menjemput dengan baik, berdandang yang baik. Sekarang tak balik. Suami mau tinggal di rumah, bagaimana tidak tinggal Pak? Itu istri ya dua ji pakaiannya. Kalau bukan daster, apa nak pakai? Dua ji, berdua rasana, minyak gosok sama GPU. Jemput suami kita dengan baik. Berpenampilan ini istri tidak. Nanti pikirnya baru dandang. Pakai lipstik cantik, parfum yang enak. Di rumah dia rasanya rong. Kan begitu. Para terbalik. Nabi kan tidak mengajarkan begitu. Nabi ajarkan silaturahmi yang bagus antara suami istri apa? Saling memberikan kebahagiaan. Ini perlu ini Pak. Banyak begitu. Minyak-minyaknya habis. Kalau lewat dia tak balik muntah hidung. Tak begini hidung. Tapi di rumah dia dua aja GPU dengan minyak gosok. Sampai suaminya baju pincang-pincang, daster lagi nak pakai, robek lagi. Rambutnya gorosang, rambutnya tidak disisir. Mukanya bonte, ada nih apa, garam apa. Kenapa tidak suami? Jemput suami tadi yang baik. Makanya silaturahmi itu tadi. Yang tiga apa? Jalin silaturahmi dengan orang tua. Terakhir ini. Tadi Pak Ketua singgung betul. Betul Pak Ketua. Saya bersyukur. Kenapa? Sekarang Pak banyak problem orang baku musuh. Jangankan saya mengatakan wajah orang baku bombe dengan temannya. Kenapa? Orang tuanya saya na bombe. Banyak begitu. Nauzubillah min zalik. Banyak begitu Pak. Banyak orang tidak sama-sama. Jangan mikir artis lihat Pak. Jangan artis di tetangga tak, di sekitar tak. Banyak orang bermusuhan dengan orang tuanya. Tidak sama-sama. Bahkan lebaran saling tidak mendatangi dengan orang tuanya. Hati-hati Pak. Apapun kita lakukan, nama orang tua dengan nama Allah selalu bersandang.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Coba baca Al-Quran. Dekatnya itu orang tua dengan Allah, namanya selalu bersanding antara Allah. Nabi mengatakan kalau andai tidak ada Allah atau yang menciptakan kita, maka orang tua lah yang patut kita sembah. Bayangkan. Tapi ini pertanyaannya banyak yang bombek sama orang tuanya. Persoalan sedikit, persoalan harta, persoalan warisan. Banyak. Makanya berbakti sama orang tua, Pak. Sekarang paling penting ini biar hari-hari ikut halal bihalal. Sebentar ikut di masjid lang, besok halal bihalal sampai kiamat ya halal bihalal. Tapi halal bihalal tadi dengan orang tua tidak ada, percuma. Hangus itu. Sekarang kan lihat remaja, makanya Nata ajar memang berbakti sama kita, Bu. Ternyata Nabila orang tuaku, kalau ada anak yang tidak berbakti sama orang tuanya dan lantas dia sudah jadi orang tua, dia juga akan seperti itu. Bangga. Sekarang anak muda sekarang lihat nih, perempuan anak muda itu paling mahal. Mamakna sakit, woi. Di mana kau nak? Belikan saya antalgi yang sakit gigi. Dari saya di jalan ini, Bu. Saya di jalan enggak? Ada tuh obat antalgi minum bikin 4 sembuh itu. Tapi kalau pacarna tidak pernah ada masalah, na telepon, "Assalamualaikum, salam. Sudah mikir makan." Ndak sakit jeki. Nah orang dah baik-baik itu. Nabi, nah pas sama tu sakit, Nabi bilang pacarna, "Baik-baik ya, tapi siapa tahu kurang sehat ki." Ku baki, "Ohnya memang nelpon sakit kan?" Nabi bilang ada antalgi di dalam, minum mikir dulu. Kurang ajar anak. Bayangkan itu, Pak. Beda itu. Nah, ada juga anak malu digonceng sama orang tuanya itu. Malu digonceng dengan bapaknya mamanya. Makanya beda itu posisinya biasa. Jaga jarak lagi. Tapi kalau pacaran deh. Beda, coba lagi lihat. Kenapa malu? Nauzubillah. Kalau bapaknya gonceng, "Pak, di mana kampus tak?" "Di sana." "Turun di sini di halte." Malu-malu dilihat sama temannya, digonceng. Itu pun jarak-jarak begini. Kalau pun pengen begini aja, ke bapaknya aja. Ya ada begitu itu. Makanya hati-hati. Jangan kita sampai bermusuhan dengan orang tua kita. Hari ini saya tidak mau sebut. Saya mengatakan tidak ada orang begitu di sini. Tapi kalau ada, Pak, berniat ke sekarang. Sudah ke ini kalau perlu minta izin ke sama ketua. Izin tidak kerja. Mau minta maaf sama orang tua. Nah kasih ke izin itu. Kalau tidak telepon, baru ke teleponnya lagi. Betul. Iya, minta izin memang pulang ke rumah tak sekarang. Kalau tidak mau tidak ada nuta, saya antar ki. Ikut ke mobilku sekarang. Minta maaf sama orang tua, baru pergi kerja. Kenapa? Tidak mendapat kebaikan dunia, Pak. Kalau kita benci sama orang tua, kita tidak bermata. Nabi kan mengatakan, salah satu yang diaminkan oleh Nabi, kata malaikat, pada saat malaikat berdoa adalah apa? Jangan terima ibadah puasanya orang yang tidak mendapat maaf dari kedua orang tuanya. Bayangkan. Apa kata Nabi? Amin. Naik lagi. Apalagi jangan terima doanya orang berpuasa kalau dia tidak mendapat maaf dengan orang tuanya. Terkadang saya lihat di Facebook, Pak, hari-harinya orang mengatakan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Orang keliling di mana-mana, salaman dengan tetangganya, salaman dengan rekannya, tapi sayangnya dia tidak salaman dengan orang tuanya. Ada orang memuliakan orang di luar. Kenapa? Mendapat mulia, mau dapat surga, bersedekah, memuliakan orang di luar supaya apa? Dapat kebaikan, dipuja. Sayangnya dia tidak perhatikan surga yang terdekat pada dirinya adalah orang tua. Banyak begitu itu. Mengejar surga di luar, bagi-bagi takjil. Tapi dia lupakan orang tuanya. Bertata krama dengan orang lain. Baik sekali, sopan, jalan tunduk. Saya bilang buku ginja atau tena. Ternyata tidak. Iya baik sekali. Sampai di rumah, tidak ada pengharapannya dengan orang tuanya. Baik itu, Pak, tetapi jangan lupa ada surga yang terbaik yang terdekat dengan orang tua. Jangan sampai kita berdosa dengan orang tua. Ada pepatahnya orang Makassar, anggap aja ke singara, kami ke singara panjoli. Dapat aja kebaikan tapi sedikit sekali. Meskipun dapat kesuksesan tapi itu akan tidak abadi. Pasti tidak abadi. Kalau orang tua, kita punya dosa dengan orang tua. Ada bertanya sama saya, tas adakah orang tua berdosa dengan kita? Selama orang tua tidak mengajarkan kita kezaliman, maka tidak ada orang tua yang berdosa. Tetap harus anak yang datang memohon maaf dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu yang terakhir, pertama, mari kita jaga silaturahmi kita ini. Ya, keluar dari ruangan ini, kita jaga, kita istiqomah menjaga silaturahmi. Maafkan kalau kita terjangkau, doakan. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku. Saya pernah berdosa dengan teman saya nama ini. Sebutkan saja, tidak apa-apa. Ya Allah, saya tidak sempat ketemu, saya tidak tahu apa masih hidup apa tidak. Saya punya dosa, maafkan. Insya Allah Allah maafkan. Kenapa? Karena sudah ada ikhtiar. Yang ketiga, datang ke orang tua kita, minta maaf kepada orang tua kita. Tadi saya terharu dengan Pak Ketua. Kita bersyukur karena masih ada kedua orang tua kita. Saya itu kalau pulang mau sholat, Pak, bersyukur sekali karena masih ada orang tuaku. Pasti ke sana dulu baru kemana-mana, Kak. Ada juga orang temanku, kenapa tidak pulang? Tidak ada orang tua aku, Ustaz. Di sini mama. Dulu tuh kita sering mudik karena ada orang tua. Saudara beda, Pak. Kalau ada saudara tak di Jakarta,
Biasa mau ke mudik, tidak jadi kak. Kenapa? Tidak ada orang tua. Kenapa orang mudik? Karena ada orang tua. Iya, itu jika kalau saudara mami pak dipertimbangkan itu biasa. Apalagi mahal ke tiket kah? Nah bilang tidak mau ya. Iya 1,8, Lion saja 1,8 kemarin. Hari Senin terakhir 1,8 ku cek gitu. Ku cek biasa mahal nah. Bayangkan pak. Makanya bersyukur kita punya kedua orang tua. Kedua kita bersyukur Ramadan kita nikmati full 30 hari dan bisa hidup sampai sekarang. Dan ketiga alhamdulillah kita diberikan kesehatan umur yang panjang. Buat apalah kita panjang umur tak kalau sakit-sakitan. Itu makanya kalau berdoa kita minta ya Allah panjangkan umurku dan sehatkan jasmaniku dan rohaniku. Buat apa kita panjang umur tak kalau di tempat tidur 20 tahun duduk terus. Buat apa kita panjang umur tak bapak setiap mau makan dilarang. Istri tak naboke ke hotel dipukul tangan tak mau makan. Kenapa banyak penyakit yang ada di diri tak? Mau kita makan kerupuk pukul lagi istirahat. Dilarang dokter. Mau kita makan nasi gula kok. Mau kita makan daging kolesterol kok. Mau kita makan acar lambung kok. Mau kau sebuah tak rokok-rokok kok. Apa bilang suamina, apa juga makan? Tak kalah lombok nambil. Lombok mami. Iya lombok mami. Makanya bersyukur kita sehat di sini Pak. Bersyukur mau apa Pak? Banyak uang tapi setiap saya cuci darah. Mau apa? Makanya minta kepada Allah. Tapi perlu tuhnya ada uang ya. Kapun ada uang deh. Sesat ongki. Tetapi minta kepada Allah. Berkah umur tak, berkah rezeki tak, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat kita semua. Sesungguhnya masih banyak yang saya mau bicarakan, sampai karena kita tetap punya waktu kedua, saya tidak bisa lama bicara karena dia kak doro kacikoro kah, kak doro lapak kan, kak doro itu kan Rajawaya, lama menunggu, iya, kedua, iya. Yang terakhir karena ini silaturahmi, ya ada pasti di antara kita ini sebelum kita keluar ruangan ya kita tidak berdosa, insya Allah tidak berdosa ciki. Ku tahu di antara kita ini tadi karena kita bahasa silaturahmi ada yang gosip kak lagi seng. Nah gosip, nah bilang tinggi nah songkok nah itu. Nah gosip kak, ku tahu kina, ku tahu ki, nah gosip kak. Bilang kenapa ditahu ki Ustaz bilang di gosip? Ku tahu karena di sini sempat gosip. Kenapa ditahu ki Pak Gosip? Katipis ki bibirna. Pak Gosip itu. Baru kau bikin samping nak, wih, kamu bukan Ustadz itu nah apa koki? Ih, masih begitu. Ngapa nak koki sambarang? Tadi malam saja ceramah kak di BTP baiknya itu ibu-ibu naburu kak. Ibu-ibu sengin dia, naburu kak ke mobil. Wih baiknya ibu-ibu naburu kak. Tapi anak nak bawa. Bawakan kue. Nah bawa kue. Nak panggil anak kak. Nah bukan kue, nah kasih kue sudah itu terakhir, nggak tahu sebentar, ada tom buruk atau tidak. Sudah, iya, nggak tahu mudah-mudahan ada buruk sebentar nah. Iya, sudah itu nah buruk mak, Ustad, bertanya kita kasih mak kue, bertanya kita terakhir, Ustad, nak kenapa tinggi songkot tak? Ku jawab ki, mau apa? Penasaran, ku jawab ki, buka membulu, iya, tapi. Kenapa tinggi songkok kebu? Iya, betul saya jawab. Satu juga kan keburu-buru mak. Pernah ke ceramah di masjid. Di masjid ke ceramah. Tidak ada celengan nah. Ku bilang ini mau pakai. Itu, dah menerasin. Tuh menerasin itu. Itu sebenarnya. Nah, cuma hebatnya ini Pak. Pernah pengalamanku tidak mau mak jadi mak mau kalau songkok kak. Jadi kalau sholat gitu Pak, kuliah dulu. Kalau tidak imam kak kebuk kaki. Pernah kayak makmum sholat kak, deh ini kepalaku masuk di pantatnya itu orang jamaah. Serius kak? Betul. Pak. Masuk ki. Iya. Makanya waktu Kak Muslim imam di anu itu Pak, Kak Muslim imam di masjid anu saya di belakang jaga jauh jaraknya aman nih. Pokoknya saya harus di sab depan. Kapan dua? Jadi saya betul, saya ku tahu nih, tapi ini rahasia. Ini Bapak gara-gara songkok ku tahu enggak pakainya dalam. Iya. Betul. Ku tahu ki. Jadi saya begini, itu Pak dari orang naik ini Allah. Betul. Baik, imam bismillahirrahmanirrahim. Saya masih di bawah, Mas. Mati orang salah, anda lepas. Ini Bapak. Betul bayangkan. Ya, saya mau ketawa itu hari mati maka tidak mau masalah makmum di belakang. Pasti di depan nggak duduk. Ini Bapak begini. Saya begini. Mati mi. Woi, ku bilang sarung hitam. Sarungnya warna biru apa hitam? Pantatnya hitam.
Udah pakai sarung, ketahuan di situ Pak, gara-gara songkok ketahuan, bayangkan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini, majelis kita berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dalam agama-Mu, bimbing kami ya Allah agar kami tidak keluar dari ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkan rasa syukur dalam hati kami agar kami pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berharap ya Allah perkumpulan hari ini, pertemuan hari ini bukan hanya di dunia ya Allah, tapi kami berharap di akhirat kami pun bersama-sama ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami tidak luput dari kesalahan ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang tersembunyi maupun yang tersembunyi. Engkau yang Maha Ghafar, Engkau yang Maha Ghafur ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak khilaf, kami banyak dosa ya Allah. Orang tua kami yang melahirkan kami tanpa melihat perjuangan ya Allah. Orang tua kami yang melahirkan kami yang berlumuran darah ya Allah demi keselamatan kami. Orang tua kami yang memperjuangkan kami ya Allah di dalam ya Allah. Meskipun dia tidak mendapat kenyamanan, yang penting kami mendapat kenyamanan dalam rahimnya ya Allah. Itulah orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah kepada orang tua kami. Mudahkan segala urusan-urusannya. Mudahkan, panjangkan umurnya Allah. Dan ya Allah, di antara kami sudah ada yang meninggalkan kami, kedua orang tua kami, maka doakan ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, luaskan kuburannya kedua orang tua kami. Terima segala amal ibadahnya, lapangkan kuburannya lebih luas dari rumahnya tempat tinggalnya sewaktu hidup di dunia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan terakhir, cuka dan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Ustadz Dr. Haji Muhammad Rusli SHI MH. Alhamdulillah, semoga hikmah halal lebih halal ini berkenan di hati kita semua, para hadirin, karyawan-karyawati LPP RRI, keluarga besar Dharma Wanita LPP RRI Makassar. Dan kita santai dulu sejenak untuk mendengarkan bersama hiburan dari Majelis Taklim LPP RRI Makassar yang diketuai oleh Ibu Nurlela Sakir. Silakan Ibu Nurlela. Waktu dan tempat kami persilakan. Makan kikuenya Pak Ustadz, insya Allah tidak kak doro aja. Ibu Emi, Ibu Siti, teman-teman dari SDM kami undang untuk bergabung. Ibu Syahraini, Ami, Dian, Diba, ayo Bu, Ibu Hasni. Semua apa?
Tes 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman dari Majelis Taklim Amkasawan RRI Makassar, kita tampil pada pagi hari ini merupakan bentuk silaturahmi bagaimana mempererat persaudaraan kita antar karyawan karyawati RRI Makassar. Pak Dr. Haji Muhammad Rusli, RRI Bisa Tonji, bukan Pak Gosip saja. Iya, mohon izin untuk para ibu-ibu majelis taklim dimohon untuk mengambil tempat di depan. Diba, Radia, Syahraini, Dian, Ibu Ermi Hasan, Ibu Fadila, Ibu Siti Supu, Ibu Rina Manis, terus Ibu Karnila Kandi, Ibu Munarti. Pak Jusmar mana ya Pak Jusmar? Dimohon untuk mengambil tempat di depan. Ayo Ibu Rin. Rin. Baik, sekali lagi kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid Al Muawanah dimohon untuk mengambil tempat di depan. Ibu Syahraini, Ibu Diba, Ibu Rina, Ibu Siti Supu, Ibu Ermi Hasan, Ibu Fadila, Ibu Radia, Ibu Dian, Ibu Diba, Ibu Karnila Kandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata aina ya syaukan wali taibata darufata isohan wa ataitu ila habibi fahjaya qalbu warifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairihi ra'at ta'allaq yabti yas'al qalikahu fa'atahul wahyu fa'asraq ikra ikra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah.
Ya Thaibatu jituki sabbah li Rasulillahi muhibbah birodautis sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Thaibatu jituki sabbah li Rasulillahi muhibbah birodautis sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Juru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng swabah terpaksa tarohe, kakinya pada lecet babak belur berabat. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, layarnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Euforianya beda kan? Beda. Memang kalau angkasawan angkasawati yang punya acara beda rasanya Pak Ustadz. Semangatnya semangat high, tinggi semua. Ya. Ini namanya Pak Kintaki. Tambah bonus Pak. MC gimana Pak? Bonus. Oke, baik. Setelah kita tadi dihibur oleh Majelis Taklim LPP RRI Makassar, kita beri sebutan tepuk tangan dulu untuk Majelis Taklim. Ini super kilat ya, benar ya, super kilat ya. Baru tadi dibicarakan langsung muncul ini kehadiran hiburannya. Baik, kita melangkah ke penyerahan SK P3K. Ada sekitar ada 45 PBPNS core bisnis yang sudah mengikuti ujian P3K pada bulan Desember, dan alhamdulillah semua dinyatakan lulus Pak Kepsta, tidak ada yang tidak lulus dari Makassar, Mamuju dan juga Bone. Dan ini akan diwakili 3 nama. Kami undang Saudara Taufik Hidayat AMSE. Ini mewakili bidang siaran. Silakan core bisnis bidang siaran diwakili Bapak Taufik Hidayat. Selanjutnya core bisnis untuk TMB Teknik. Ini ada Yudhistira AMD. Silakan Kak Yodi. Di atas ya penyerahannya. Dan terakhir mewakili core bisnis bidang pemberitaan, reporter dan kawan-kawan, ini diwakili oleh rekan kami Rahmadani Esos, kami undang dengan hormat. Jadi dari core bisnis bidang siaran ada Saudara Taufik, teknik TMB ini ada rekan kami Saudara Yudhistira. Dan dari bidang pemberitaan ada rekan kami Saudari Rahmadani. Oke, ada yang mendampingi ternyata rekan Rahmadani. Dan penyerahan SK P3K kami undang dengan hormat Bapak Kepala Stasiun Bapak Ferdi Kusno Esos MSI, didampingi oleh Kabak TU Ibu Rina Irfantini, Kepala Kabak LPU juga, dan juga Kabit Pemberitaan ya. Kabit Pemberitaan dan juga Kabit Siaran Ibu Surya Talib dan Bapak Andi Asman, serta Pak Anca TMB. Pak Muhammad Arifin, siapa yang wakili Pak? Yang mewakili Bapak Muhammad Pak Arifin, Kabit TMB. Pak James, silakan untuk pehlanya. Karena ini mewakili core bisnis. Pak James. Beri tepuk tangan dong teman-teman P3K kita. Ya. Semangat untuk para pejuang P3K, teman-teman.
40 orang. Silakan foto dulu. Foto bersama. Aktif ya Bun. Tiga, dua, satu. 321 ya, Secis. Oke, terima kasih. Kembali, silakan kembali ke tempat masing-masing, Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Kepstas, silakan berdiri kembali. Kami undang Ibu Ketua Dharma Wanita LPP RRI Makassar untuk berada di tengah-tengah kita. Didampingi semua kepala bidang. Kami undang kembali Ibu Kabak TU, Ibu Rina Irvantini, Pak James, Pak Andi Asman, Ibu Kabit Siaran, Ibu Surya. Ya, ini kita akan masuk ke sesi Ramatama. Indahnya silaturahmi, satukan tangan, satukan hati. Silakan berdiri masing-masing. Teman-teman karyawan, karyawati LPP RRI untuk berbaris. Mungkin bisa dibantu dengan lagu biar lebih merdu, lebih enak. Silakan baris satu, baris tunggu dulu. Satu pintu saja. Ya di sini baru putar ke sini. Ya. Ya silakan 3. Ya, saling memaafkan ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Dengan kegiatan Ramatama Halal Bihalal Keluarga Besar RRI Makassar dan Dharma Wanita Persatuan RRI Makassar sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita di acara ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman karyawan-karyawati LPP RRI Makassar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Minal aidin wal faizin. Dan selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan Arisan Dharma Wanita LPP RRI Makassar yang dan juga kita akan pertemuan. Oke, foto bersama. Foto bersama, jangan dulu keluar, tolong foto bersama ini CPNS juga, teman-teman PNS yang baru. Jangan, biar saling kenal kita semua. Ika, kamu mau kemana Ika? Biar kita saling kenal semua. Foto bersama, mumpung seragamnya bagus, putih-putih. Yang di ujung sana jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas tolong. Ya. Beda laidin ul faizin, Bapak Ibu. Yang tinggi di belakang, yang memiliki tinggi di atas 160 di belakang, yang tingginya 160 ke atas di atas, yang tubuhnya di bawah 150 di bawah, ya biar kelihatan. Yang punya HP TikTok jangan sampai lepas. Tolong dikawal itu, di bumerang TikToknya jangan sampai lepas. Ini mumpul momennya bagus ini. Tolong Bapak Ustadz Dino silakan bergabung foto bersama Pak. Jangan gitu dong.
Panggilan kedua untuk Pak Dino. Inilah para pemain dari main-main. Jadi ini momen kita ambil foto bersama ya. Ini nanti dibersihkan. Bapak tetap berdiri. Yang di belakang berdiri di sini. Di depan duduk. Nanti yang barisan berikut duduk dengan lutut. Di depan duduk. Yang kedua duduk dengan lutut. Saatnya kamu mainkan bareng. Duduk dengan lutut yang kedua. Bukan main. Bu, masuk sini. Duduk dengan lutut. Yang barisan ini duduk dengan lutut. Ayo Bu, bisa gabung sebelah sini. Duduk dengan lutut. Yang barisan kedua, yang di sini duduk rapi. Dan bergabung dalam gerakan Pak, masuk Pak. Artinya selamatkan Indonesia. Memang kalau untuk foto harus ada yang mengatur. Mari Bu. Di barisan ini duduk dengan lutut. Oke. Yang di sini duduk manis. Oke. Mari Dan masuk Dan. Irsan masuk. Emi kebesaran. Ya. Di belakang. Dadang masuk dong. Duduk dengan lutut.